Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas si Gondrong kaum muslimin. Dan kali ini kita akan menyimak video ceramahnya si Gondrong yang memainkan isu-isu Wahabi demi mencapai tujuan yang dia mau. Apa tujuannya? Tujuannya adalah capres dukungan dia bisa menang dan dia bisa dapat jabatan Menteri Agama. Karena memang si Miftah ini mengatakan sendiri, ya, menyebarkan informasi bahwa dirinya ditawari jabatan Menteri Agama kalau capres dukungan dia bisa menang, ya. Meskipun di lidah dia menolak, bisa saja di dalam hati dia mengharap, ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan karena melihat dari usaha si Miftah ini untuk memenangkan capres pilihannya. Dia sampai menghalalkan segala cara, ya. Coba kita simak video ceramah si Miftah yang memainkan isu-isu Wahabi kaum muslimin. Cara berdakwah menurut Al-Quran itu ada dua. Bagaimana tangannya dua? Al-Quran. Gubernurnya seneng banget. Yes. Orang mau seneng nambahi sangu. Kau apa meneh? Iki apa? Pecimu NO tak dongake. Muga-muga mlebu surga. Pecine. Ya wes kok di WA. Nah, Mubasir sama Mundir. Karakter dakwah Ahlussunnah Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Dakwahnya Mubasir apa Mundir? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Dakwahnya ala NU niku menyenangkan apa memperingatkan? Menyenangkan apa nakut-nakuti? Menyenangkan. Dakwahnya orang NU itu Mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya Mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Nah, kaum muslimin, sampai di sini kita bahas dulu, ya. Ini ceramah si Miftah ketika di Lampung kemarin yang menyinggung PKS. Ya, PKS sebagai partai pendukung pasangan Capres 01. Dan Wahabi itu diidentikan oleh si Miftah dengan PKS. Jadi PKS ini dituduh sebagai Wahabi oleh si Miftah dengan modal memelintir makna surat Al-An'am ayat 48. Dan berkaitan dengan tuduhan tersebut, sebenarnya ceramah si Miftah ini sudah ditanggapi oleh Ketua PKS Lampung. Bahkan si Miftah ini sudah ditantang, ya, dengan video terbuka, tantangan terbuka, ditantang untuk ngaji bareng untuk membahas surat Al-An'am ayat 48. Bagaimana pemahaman ulama terhadap ayat tersebut? Apakah memang seperti yang Miftah katakan atau tidak? Akan tetapi ternyata sampai sekarang belum ada tanggapan dari si Miftah. Dan kami yakin Miftah ini tidak akan menanggapi. Karena apa? Karena takut. Sebenarnya dia tahu kalau dia salah, tahu. Tapi demi hawa nafsunya dia nggak peduli. Klarifikasi pun tidak. Jadi si Miftah ini nggak punya malu, ya, menuduh Wahabi dengan tuduhan yang serampangan, bermodalkan memelintir ayat Al-Quran, tapi diminta membuktikan nggak berani. Kan nggak punya malu namanya itu. Dan ternyata betul apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa isu-isu Wahabi ini memang trik si Miftah untuk menakut-nakuti jamaahnya supaya tidak memilih Capres 01. Karena Wahabi itu selama ini di-framing oleh si Miftah dengan hal-hal yang buruk.
Dan sekarang image buruk tersebut yang sudah ditanamkan oleh si Miftah sejak lama digunakan untuk menjauhkan orang-orang dari capres yang tidak dia dukung. Ya, 01. Kan licik namanya. Ya, isu agama dibawa-bawa dalam politik, apalagi itu isinya fitnah. Dan di dalam ceramah tersebut, ternyata si Miftah ini jelas menebarkan ketakutan kepada jamaahnya dengan isu-isu Wahabi. Dan itu pasti tujuannya adalah untuk memenuhi syahwat politik dia. Ya. Coba kaum muslimin ya, kita lanjutkan lagi. Di sini si Miftah menebarkan ketakutan kepada jamaahnya dengan isu-isu Wahabi. Ya. Coba kita simak videonya. Kalau orang NU bisa maju bareng dengan PKS. Iki ngomong soal ibadah antara Wahabi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku ora ngomong capres. Lah kowe batin no. Soalnya ngomong ancaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu hari ini yang paling besar dari Wahabi. Apa-apa ora ento, apa-apa bid'ah, apa-apa neraka, apa-apa sesat, dan itu bukan pola Nahdlatul. Apa-apa ora ento. Bu, pilih dadi wong Ahlus Sunnah apa wong Wahabi? Nyenengke, Bu. Kalau orang Wahabi nyuwun sewu, ana wong mati, banyu putih lho ra metu. Jajal lah wong NU. Nyenengke napa mboten? Titik-titik mangan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, istighosahan, tanggane lara njaluk didongake. Delala sing lara mati, mangan meneh. Jadi kata si Miftah itu, Wahabi itu adalah ancaman terbesar bagi Indonesia. Ya jadi kita yang dituduh Wahabi, ya ketawa-ketawa saja. Karena apa? Si Miftah ini kan sedang menunjukkan kebodohan dia. Ketidakfahaman dia terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ya. Kan selama ini yang dituduh sebagai Wahabi oleh si Miftah, itu kan ya orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim dan sebagainya. Ya. Kata si Miftah, Wahabi itu ancaman. Ya, karena kata dia, Wahabi itu apa-apa nggak boleh, apa-apa bid'ah, apa-apa neraka, apa-apa sesat. Ini kan statement yang menunjukkan kebodohan si Miftah sendiri sebenarnya. Ya coba jelaskan secara spesifik. Perkara-perkara seperti apa yang dijelaskan, yang disebutkan oleh orang-orang yang disebut Wahabi, itu sebagai perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara bid'ah, sesat, dan diancam neraka. Coba sebutkan. Ya, biar jelas. Biar jelas. Dan ucapan si Miftah itu, wallahi kaum muslimin, itu fitnah. Ya, fitnah. Katanya kalau Wahabi ada yang meninggal dunia, air putih saja nggak keluar katanya. Itu fitnah kaum muslimin, wallahi fitnah. Ya. Dan nanti kami orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi, ini akan minta pertanggungjawaban si Miftah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan tersebut. Karena itu jelas 100% dusta. Ya, tuduhan dusta. Dan memang yang digunakan orang-orang seperti si Miftah ini untuk menebarkan ketakutan dengan isu-isu Wahabi, itu isinya fitnah semua. Ya, disebut Wahabi tidak mau baca Yasin, tidak mau baca tahlil, tidak mau baca sholawat, tidak mau ziarah kubur, bahkan mengatakan sesat, bid'ah, masuk neraka. Padahal itu semuanya kedustaan kaum muslimin. Ya, kedustaan yang mereka buat, kemudian mereka sebarkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ya. Padahal dakwah sunnah itu tidak seperti itu. Boleh dicek dan silahkan buktikan kalau ada orang-orang yang disebut Wahabi yang melarang baca Yasin, melarang baca tahlil, melarang sholawatan, melarang ziarah kubur, ya, apalagi menuduh bid'ah, menuduh sesat, menuduh masuk neraka. Ya coba buktikan kalau ada.
Ya, dan jelas tidak akan terbukti karena itu hanyalah fitnah. Itu hanya propaganda buatan orang-orang yang tidak ingin agama Islam ini terjaga kemurniannya. Ya, seperti itu. Jadi si Miftah ini licik kaum muslimin ya, menebar fitnah dan isu-isu Wahabi demi untuk memuluskan hasrat dunianya. Semoga si Miftah ini bertaubat sebelum ajal mendatangi dirinya ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.